Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Januar dari kelas 12 TKJ Sekolah SMK Pasundan Malambong. Saya di sini akan sama-sama belajar tentang rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan pilan dan routing. Sebelum praktek ke konfigurasi, saya akan menjelaskan alat yang digunakan beserta fungsinya. Yang pertama, kita siapkan 2 buah router. Yang kedua, kita siapkan 3 kabelan atau UTP, diantaranya 2 kabel cross dan 1 susunan kabel string. Susunan kabel string yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Susunan kabel cross putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Fungsi WLAN untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke prakteknya. Langkah pertama, kita colokkan kabel USB ke router 1 dan router 2. Langkah kedua, kita masukkan kabel string ke router 1 di ether 1. Langkah ketiga, kita masukkan kabel cross di ether 2 di mikrotik 1 dan yang satunya lagi di mikrotik 2 ke ether 1. Langkah keempat, kita masukkan kabel cross di router 1 di ether 4 dan yang satunya lagi kita masukkan ke komputer. Kalau sudah tersusun kayak gini, kita langsung ke aplikasi Winbox di komputer. Nah, langsung saja kita ke aplikasi Winbox-nya. Lalu kita klik, lalu connect. Lalu kita masuk ke sistem, lalu ke identity, dan masukkan nama. Lalu apply dan OK. Lalu kita masuk ke interface. Lalu tambah ke pilan. Lalu ini jadi pilan 10. Pilan ID-nya 10. Interface-nya ganti ke ether 2. Lalu apply dan OK. Lalu tambah lagi ke pilan. Lalu ini ganti jadi pilan 20. Lalu ini pilan ID-nya 20. Interface-nya ether ganti ke ether 2. Lalu apply dan OK. Terus kita masuk ke IP, lalu ke address. Kita klik tambah, lalu kita masukkan IP address-nya. 192.168.20
titik 1 garis miring 24. Ininya udah WLAN 1. Lalu apply dan oke. Lalu tambah lagi, masukkan IP addressnya 198.40.1 garis miring 24. Lalu interface-nya ganti sama VLAN 10. Lalu apply dan oke. Kita tambah lagi 192.168.60.1 garis miring 24. Lalu interface-nya kita ganti ke VLAN 20. Apply dan oke. Kita ke IP lagi, lalu kita ke DHCP client. Tambah, lalu interface-nya ganti ke Ether 1. Apply dan oke. Kita close, lalu ke IP lagi, kita ke DHCP server, klik DHCP setup, lalu next. Nah, ininya ganti jadi 50. Lalu yang duanya ganti jadi 10. Lalu next dan next. Oke, kita tambah lagi. Kita ke DHCP setup lagi. Kita pilih VLAN 10, lalu next. Nah, yang ini sama diganti, yang kayak tadi. Ininya 50, lalu yang duanya ganti, sama yang kayak tadi 10. Lalu next. Oke, kita klik lagi, lalu ininya ganti ke VLAN 20, next. Ininya sama diganti kayak tadi. Lalu yang duanya juga sama 10. Lalu next. Oke. Lalu kita close. Terus kita ke IP lagi, kita ke DNS. Servernya kita isi 8.8.8.8. Lalu klik yang ini, kita tambah isi lagi 8.4.4. Lalu ininya dicentang, lalu apply dan oke. Kita ke IP lagi, kita masuk ke firewall, lalu kita klik tambah, aktionnya kita ganti sama ini Masquerade. Lalu generalnya port interface-nya kita ganti ke Ether 1. Apply dan oke. Lalu kita masuk ke IP lagi, lalu kita ke hotspot, lalu kita ke server. Klik hotspot setup, lalu next. Di sini kita masukkan nama portal smk.sh.id, lalu kita next.
Lalu kita ke user profil, klik tambah. Ini name-nya ganti 128K. Rate limitnya 128K, garis miring 128K. Apply dan OK. Lalu kita tambah lagi 256K. Lalu rate limitnya 256K, garis miring 256K. Lalu apply dan OK. Kita tambah lagi 512K. Kita rate limitnya ganti 512K, garis miring 512K. Lalu apply dan OK. Kalau udah seperti ini, kita ke user, kita klik tambah. Ini name-nya diganti sama kepala sekolah. Kepala sekolah. Sekolah. Passwordnya 123. Profilnya kita ambil yang 512. Apply dan OK. Kita klik tambah lagi, masukkan name-nya guru. Lalu passwordnya 456. Lalu profil defaultnya kita ganti ke 256K. Apply dan OK. Kita tambah lagi, name-nya ganti dengan siswa. Maaf. Passwordnya 789. Profilnya kita ganti 128K. Apply dan OK. Lalu kita close. Lalu kita masuk ke wireless, security profil, lalu klik tambah. Modenya kita ganti dengan dynamic key. Ininya ganti ke WPA2 PSK. Ini sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu apply dan OK. Kita masuk ke wifi interface. Yang ini kita klik 2 kali. Modenya kita ganti ke AP Bridge. Bandnya kita ganti ke yang ini, BGN. Lalu SSD-nya kita masukkan di security profilnya kita ubah jadi profil 1. Apply dan OK. Lalu kita lanjut ke mikrotik 2. Kabel yang di router 1 yang di ether 4 kita pindahkan ke router 2 di ether 4. Nah, kalau udah ada kita klik lalu connect. Kita masuk ke sistem, lalu identity. Kita masukkan di sini switch mode. Switch mode. Lalu kita apply dan OK. Lalu kita masuk ke bridge. Lalu kita ke bridge, lalu
klik tambah, ininya ganti jadi VLAN. Lalu apply dan oke. Kita masuk ke port, kita klik tambah, lalu ininya kita ganti ke Ether 1, apply dan oke. Ditambah lagi, ininya ganti ke Ether 2, lalu apply dan oke. Tambah lagi, TPS-nya ganti ke Ether 3, apply dan oke. Lalu kita close, lanjut masuk ke switch, lalu kita ke port, ke VLAN dulu, lalu kita klik tambah, VLAN ID-nya kita ganti ke 10. Ini portnya yang pertama Ether 1, yang kedua Ether 2. Lalu apply dan oke. Tambah lagi, VLAN ID-nya ganti jadi 20. Portnya yang pertama Ether 1, yang kedua Ether 3. Lalu apply dan oke. Kita masuk ke port yang Ether 1, kita klik 2 kali, lalu VLAN modenya kita ganti ke Core. VLAN headernya kita ganti ke add if missing, lalu apply dan oke. Yang Ether 2 klik 2 kali, VLAN modenya ganti ke Core, VLAN headernya kita ganti ke always strip. Default VLAN ID kita tambah 10, isi dengan 10. Apply dan oke. Lalu yang Ether 3 klik 2 kali, VLAN modenya ganti ke Secure, sama VLAN headernya sama yang kayak tadi. Lalu default VLAN ID-nya jadi 20. Apply dan oke. Langkah selanjutnya kita akan cek di CMD yang di Ether 4 kita pindahkan ke Ether 2. Pergi ke pencarian, lalu cari CMD. Nah, lalu klik. Lalu kita ketik IP config. Tunggu beberapa menit, jangan terburu-buru, nanti gak ada. Kalau udah nunggu beberapa menit, lalu kita enter. Nah, kalau udah ada default gateway-nya yang ini 192.168.40.1, berarti sudah ada. Lalu kita mengecek yang satunya lagi dari Ether 2 ke Ether 3. Lalu kita ketik lagi IP config. Tunggu beberapa detik. Kalau udah ditunggu, langsung kita enter. Nah, kalau udah default gateway-nya 192.168.160.1, berarti udah muncul. Lalu kita close,
Mari kita cek internetnya apakah sudah bisa searching atau tidak. Lalu kita ke pencarian, ke Google Chrome, kita ketik YouTube. Nah ini, klik. Nah kalau kayak gini berarti sudah bisa, sudah jalan internetnya. Sekian praktek dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, karena saya lagi tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.